Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Berselawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hari ini 20 Rabiul Awal 1443 Hijriah atau hari Rabu tanggal 27 Oktober tahun 2021. Dari Kompleks Masjid Nurul Ilmi Bikokoro, saya akan membagikan tazkirah mengenai salah satu pohon surga, yaitu pohon tuba. Pohon tuba ini sangat besar dan pakaian penghuni surga terbuat darinya. Di dalam Musnad Ahmad, Tafsir Ibnu Jarir, dan Sahih Ibnu Hibban, Abu Sa'id Al-Hudri meriwayatkan bahwa Rasulullah telah bersabda, Tuba sajarata fil jannati masirat mi'ati amin siyabu ahlil jannah tahruju min akmamiha. Tuba adalah pohon di surga yang besarnya sepanjang perjalanan 100 tahun dan pakaian penghuni surga keluar dari kelopak bunganya. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Jarir, dan Ibnu Hibban. Jadi dalam hadis yang lain disebutkan bahwa pohon tuba ini mengeluarkan 70 macam pakaian dan dipakai oleh para penghuni surga, dan para bidadari-bidadari surga itu tulang betisnya masih kelihatan. Rasulullah telah menunjukkan bahwa pakaian penghuni surga keluar dari buah surga. Hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad di dalam musnadnya bahwa Abdullah bin Amru radhiyallahu anhu berkata, seorang laki-laki mendatangi Nabi SAW lalu berkata, "Wahai Rasulullah, ceritakanlah kepada kami pakaian penghuni surga. Apakah ia makhluk yang diciptakan atau jahitan yang dijahit?" Beberapa orang tertawa mendengarnya. Maka Rasulullah bersabda, "Mengapa kalian tertawakan orang bodoh yang bertanya kepada orang alim?" Kemudian beliau berbalik dan bersabda, "Mana orang yang bertanya tadi?" Orang tersebut berkata, "Saya, wahai Rasulullah." Beliau bersabda, "Tidak, tetapi ia keluar dari buah surga." Beliau mengulangi jawabannya 3 kali. Jadi beliau mengatakan keluar dari buah surga, keluar dari buah surga, keluar dari buah surga. Itulah riwayat hadis Imam Ahmad, halaman nomor hadis 640 dalam silsilah al-hadis as-sahihah tentang pohon tuba. Ma'asyiral muslimin. Jadi pohon tuba ini adalah pohon yang sangat besar dan sangat istimewa karena memang pakaian-pakaian orang surga itu terbuat dari emas, terbuat dari sutra halus dan sutra tebal. Adapun perhiasannya dari emas dan perak serta dari zamrud hijau, dari permata yakut dan marjan. Ma'asyiral muslimin. Kemudian ada satu pohon lagi, yaitu pohon khuld, disebutkan di dalam surat Taha, fa'alqaha fa'iza hiya hayyatun tas'a. Lalu dilemparkanlah tongkat itu, tiba-tiba ia menjadi seekor ular yang merayap dengan cepat. Surat Taha ayat 20. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, di surga ada pohon bila seorang pengendara kuda berjalan di bawah naungannya selama 100 tahun tidak akan bisa menempuhnya, yaitu pohon khuld. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi itu tentang pohon khuld. Jadi ma'asyiral muslimin, pohon surga itu yang
sudah dijelaskan ada dua, yaitu Sidratul Muntaha dan pohon tuba, dan yang ketiga adalah pohon huld. Begitulah Allah menjelaskan tentang pohon-pohon itu di dalam berbagai hadis yang diriwayatkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ditutup dengan satu statement dari beliau, ma fi jannati sajarata illa wasakuha min zahabin. Tidak ada satupun pohon di surga kecuali batangnya dari emas. Itu diriwayatkan oleh Imam Tirmizi di dalam Sahih Al-Jami'. Hadis ini disahihkan oleh Albani. Jadi pohon-pohon surga itu senantiasa batangnya dari emas. Nah, disebutkan juga di dalam surah Al-Waqiah, dan golongan kanan, alangkah bahagianya golongan kanan itu berada di antara pohon bidara yang tak berduri dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya dan naungan yang terbentang luas. Nah, disebutkan wa talhi mandud wa dilim mandud wa ma'i maskuf. Nah, itu. Kemudian dijelaskan di dalam surah Al-Mursalat, ma'asyiral muslimin, innal muttaqina fi dilalin wa'un. Sesungguhnya orang yang bertakwa berada dalam naungan yang teduh dan di sekitar mata air. Itu di dalam surah Al-Mursalat. Kemudian dijelaskan di dalam surah Ar-Ra'd, masalul jannatil lati uidal muttaquna tajri min tahtihal anharu. Perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang takwa ialah seperti taman, mengalir sungai-sungai di bawahnya senantiasa berbuah dan teduh. Ukuluh zaimun wadilluha. Ar-Ra'd ayat 35, ma'asyiral muslimin. Kemudian Allah berfirman dalam surah Yasin, inna ashabal jannatil yawma fi suguli fakihun hum wa azwajuhum fi dilalil ala araiki muttaqi'un. Sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan mereka dengan bidadari-bidadari dan istri mereka, dan mereka dan istri mereka berada dalam tempat yang teduh bertelekan di atas dipan-dipan. Surah Yasin ayat 55 dan 56. Selanjutnya Allah berfirman dalam surah Al-Insan, wadaniyata alaihim dilaluha wa zullilat kutufuha tazlilan. Dan naungan pohon-pohon surga itu dekat di atas mereka dan dimudahkan semudah-mudahnya untuk memetik buahnya. Ma'asyiral muslimin, dilanjutkan dalam surah Ar-Rahman, wa min dunihima jannatan fabi ayyi ala'i rabbikama tukadziban mudahammatan. Dan selain dari dua surga itu ada dua surga lagi, maka nikmat Tuhan manakah yang kamu dustakan? Kedua surga itu kelihatan hijau tua warnanya. Ar-Rahman ayat 62 dan 64. Ma'asyiral muslimin, demikianlah tentang sifat-sifat dari pohon surga dan penjelasan tentang surga. Semoga kita kelak bertemu di sana dan menikmati buah-buahan dari buah-buah surga yang batang-batangnya dari emas. Saya Al-Fakir Samin Ahmad dari Bikokoro menyampaikan, jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya, subscribe dan bagikan, sehingga banyaklah orang dan semakin banyaklah orang yang merindukan surga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.